dan kau yang indahkan hariku. Ku yang selalu rindukanmu. Aku yang selalu menantimu. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku, tak perlu kau ragu. Menanti Pangeran Cinta. Jadikan diriku satu yang terbaik untukmu. Tetaplah menanti, karena ku pasti kembali untukmu. Kak, gimana sih? Katanya buku yang mau disewain baru semua. Kok malah banyakkan yang lama? Iya nih, bukunya itu-itu aja. Betul. Cat. Kalian ini ya komplain terus. Kan tadi udah dikasih tahu. Nanti buku barunya dibawa sama Kak Luna. Laman mending ke warnet aja kali. Kalian mau ngapain ke warnet? Mau tahu enggak? Di warnet itu banyak orang-orang gede yang datang. Terus mereka itu ngerokok. Bau semua ruangannya. Terus ya, lagian juga itu komputernya dipakainya tuh bukan untuk cari informasi. Tapi dipakainya untuk main poker, dipakai untuk main tembak-tembakan. Sampai jatuh tuh kan. Nah, sini. Udah, pokoknya sekarang kalian duduk aja yang manis. Jangan berisik, baca buku. Oke? Iya sih, kita juga pengennya baca buku. Tapi kalau bukunya itu-itu aja, ya sama aja bohong. Ada apa nih? Adi nak cenik-cenik demen ai uyut. Kalian anak-anak kecil sukanya bikin ribut saja. Sudah tenang-tenang. Kasihan itu Kak Rara. Pusing 7 keliling mikirin kalian. Makanya Bu, bantuin Kak Rara mikir biar nggak pusing ngelayanin kita. Kamu ngolek. Kamu menghina ibu ya? Ibu itu kan tidak bisa baca. Kalau kamu minta buku cerita, terus ibu kasih buku masak-masakan, kamu mau? Udah, sekarang kalian semua jangan cerewet dulu ya. Biar Kak Lara teleponin Kak Luna sekarang. Oke? Sekarang, ayo, minum. Ya, Saya akan coba. Ini saya lagi nunggu angkutan di pinggir jalan, nggak tahu belum datang. Apa? Oh, contoh patung Garuda kecil. Yang kecil. Aduh, Bu, bukannya saya nggak mau beliin, tapi saya sama sekali nggak ngerti soal patung. Nanti kalau saya beli, nanti Ibu nggak suka, Ibu pecat saya, gimana Bu? Apa? Ya udah, saya akan coba cari Bu. Iya. 1 jam. Iya Bu, ya tapi saya. Halo. Gak bener ini. Diangkat dong teleponnya, Luna. Sorry, you called to the wrong number, honey. Ra, apaan sih? Maksudnya apa lagi? Gue yang salah nomor. Hi. Welcome to Arimbi Library. May I help you? Kalau buku-buku
yang ada di sini buku kumpulan memasak. Bisa masak? Kebetulan enggak. Sama. Saya juga nggak suka masak, tapi saya bisa nari, bisa menyanyi. Dam dam di dam 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 di dam 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 di dam 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 di dam 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 di dam 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 di dam dam. Kenapa Mbak Rara jadi aneh gitu? Dam dam di dam 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 di dam di dam 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 dam. Pasti karena laki-laki ganteng ini. Ha! Au! Udah punya pacar belum? Ngapain ini dua anak singkong udah sana-sana ganggu aja. Sebenarnya cari buku apa sih? Saya sebenarnya mau mencari patung. Maksud saya buku tentang patung. Kok cari buku patung sih? Mau dibantuin cari buku patungnya? Oh, boleh kalau tidak merepotkan. Tenang saja, di sini biarpun agak kecil, tapi lumayan komplit. Ditunggu sebentar ya. Bu Kadek, Iya Mbak. punya kan kerjaan yang lain? Oke, sebentar ya. Ya, makasih ya. Anak-anak, sekarang kalian bantuin Kak Rara cari buku-buku tentang patung. Cepetan. Bagaimana? Juga bukan. Udah ketemu bukunya? Tenang aja, pasti ada kok. Soalnya di sini library-nya tuh selalu up to date. Jadi buku-buku yang lama tuh nggak tahu ada di mana gitu. Sebentar ya, dicariin dulu. Mbak. Bisa cepat sedikit ya, Mbak? Saya buru-buru nih, Mbak. Oh, iya bentar ya Mas, soalnya saya banyak bawa buku. Kamu ngapain sih? Saya mau ngebantuin, Mbak. Nggak perlu, saya nggak perlu dibantuin Mas. Udah, saya aja ya. Tapi saya butuh taksinya, Mbak. Aduh. Kamu tuh bisa nggak sih nggak kasar? Maaf, Mbak, tapi saya buru-buru. Maaf ya, Mbak. Jalan, Pak. Gila nih orang sombong banget sih. Banget lagi. Lara! Sorry, tadi aku tuh terkesima soalnya. Kamu kenapa dijatuhin? Udah cepetan deh. Tadi kamu dapat lihat nggak ada cowok ganteng keluar dari rental? Dapat lihat? Oh, jadi karena itu. Enggak, kamu berarti dapat lihat cowok ganteng itu? Oh, sumpah ya, tadi tuh aku sampai kesetrum, tau nggak? Sampai naik ke ubun-ubun aku tuh rasanya. Mau tahu maksud aku? Jadi gara-gara cowok itu masalahnya. Kamu aku teleponnya jadi susah. Kamu yang telepon aku malah kamu yang bilang, sorry, you wrong number, honey. Tadi kamu ngapain aja di rentang? Jelalatan? Ya, kan kalau ada rezeki di depan mataku ya nggak mungkin lah aku lewatin gitu aja, nah. Lihat aja nanti ya, kamu aku sumpahin mata kamu kelilipan liatin cowok melulu.
Luna, kamu itu salah nyumpain. Aku nih pakai kacamata, gimana juga bisa kelilipan. Ah, aneh. Aduh, gimana caranya ya milih patung yang bagus? Cari bukunya nggak ketemu. Patung. Buku siapa ini? Pasti buku perempuan tadi. Lupa dia. Iyalah, bukunya banyak banget. Oh, ternyata diary. Ada namanya. Luna. Luna. Ternyata masih jomblo dia. Ya. Kamu pulang, Hani? Ra, gawat Ra. Buku diary aku nggak ada. What? Serius? Serius? Mana ya? Aduh, ini bisa bahaya tau. Kalau misalnya sampai ya buku diary kamu itu jatuh di jalanan, terus dibaca sama orang, isi hati kamu sampai jeroan-jeroan kamu tuh bisa ketahuan tau. Aduh, kamu jangan bikin aku panik gitu dong. Mau dicari. Ya. Kamu taruhnya di mana? Ada di dalam tas ini. Bantu nyari dong. Diary, terkadang aku ingin ceritakan isi hatiku pada semua orang. Biar mereka tahu betapa bahagianya aku ada di antara buku-buku. Aku juga mau bilang, aku ingin sekali ada lelaki yang bersedia menemani aku untuk mengarungi buku-buku itu. Tapi di mana ya laki-laki itu? Aku sudah tanyakan pada rembulan dan matahari. Tak terbayang dan tak terbilang. Berapa kali aku bertanya. Di mana ya lelaki itu? Aku tuh ingat banget. Waktu aku nulis diary di dalam taksi, diarinya aku simpen di mana ya? Duh, bego. Aku bisa lupa sih. Malu banget nih kalau sampai ada yang baca. Diary, sekiranya lelaki itu datang dan sekiranya lelaki itu menyatakan cintanya sama aku, gak segampang itu aku menerimanya. Jual mahal amat sih. Yang namanya perempuan itu memang mahal, bahkan sangat mahal. Itu sebabnya aku mesti hati-hati dan harus waspada. Sebab cinta lelaki itu seringkali menipu. Ini namanya tuduhan yang kejam bagi laki-laki. Aku tidak menuduh. Nyatanya memang banyak perempuan yang terperdaya cinta lelaki. Aku gak mau begitu, Diary. Aku ingin lelaki yang melakukan 3 permintaanku sebelum dia menjadi pangeran cintaku yang sejati. 3 permintaan. Dia pikir sekarang masih zaman kerajaan apa ya? Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku, tak perlu kau ragu. Itu sih cewek ngawur namanya. Cewek yang kebanyakan imajinasi, khayalannya jadi ketinggian. Mana ada cewek zaman sekarang, kalau mau jadi pacarnya, mesti menuhin 3 permintaannya. Awalnya gue juga mikirnya kayak gitu. Masa iya sih zaman sekarang cewek kayak gitu mikirnya? Tapi setelah dipikir-pikir lucu juga ya. Mungkin itu pertanda kalau dia itu sebenarnya tidak sembarangan memilih cowok sebagai pendamping hidupnya. Seperti itu. Iya, tapi kan mesti gitu juga kali.
Udah gitu, permintaannya aneh-aneh lagi. Pengen mawar hitam lah, pengen megang rembulan lah, pengen terbang ke awan lah. Kenapa nggak sekalian aja minta pesawat UFO sama alien ke bumi? Loh. Kok jadi sewot sih? Bukan sewot, tapi kok kasihan gitu. Kasihan. Apa maksudnya kasihan? Hah? Kok malah ketawa? Jawab, apa maksudnya kasihan tadi? Bim, permintaan dia yang aneh itu sama aja menutup pintu jodohnya sendiri. Cowok zaman sekarang kan modelnya tembak langsung. Mau, nggak. Kalau Jusen kayak gitu, mendingan bye-bye my love deh. Dunia nggak selebar daun kelor. Ya, ngerti maksudnya. Yaudah, kalau gitu, gue cabut dulu ya. Kamu nggak mau makan siang bareng aku? Tidak, thank you, terima kasih. Gue mau berusaha memenuhi permintaan Sri Kandi gue. Ciao. Hah? Maksud kamu? Itu Mbak Luna kok kelihatannya pusing betul. Memangnya buku apa yang dicari? Buku diary. Kamu tuh udah kayak setrikaan tahu. Mondar-mandir. Cari buku atau cari apa? Sudah ketemu. Kalau udah ketemu aku nggak mondar-mandir kesetrikaan. Gimana sih? Aduh, kamu bisa bayangin nggak sih kalau ada yang nemuin terus dibaca, aku malu banget. Ya udah risiko. Siapa suruh? Di dalam buku diary itu tulisnya yang aneh-aneh. Kamu tuh ya, bukannya kasih solusi. Ya mau solusi apa? Lagian, begini aja. Kalau memang di dalam diary kamu tuh tulisnya yang heboh-heboh, ya udah, biarin aja. Siapa juga yang mau peduli? Kamu ini memangnya siapa? Bukan selebritis kan? Santai aja. Urusan kamu itu nggak akan bikin masyarakat senusantara ini jadi gegah gempita, heboh seheboh-hebohnya. Mbak Luna, Ibu bantu cari bukunya ya. Mbak Luna ingat dulu. Terakhir kali dibacanya di mana? Kalau aku ingat, aku nggak seboh ini. Kalian berdua nih gimana sih? Mau kemana? Aku mau ke pool taksi. Aku mau cari siapa tahu buku diary aku jatuh di dalam taksi. Terus supir taksi yang nemuin. Dah. Kamu? Ngapain kamu sini? Mau nyari ribut lagi? Enggak, saya kesini mau... Oh my God! Oh my God! Kamu datang lagi? Pasti kamu mau ketemu aku ya? Ada mau cari buku soal patung lagi? Iya, saya kesini mau mencari buku tentang patung. Kemarin kan belum sempat selesai nyarinya. Nah, ini loh cowok yang kemarin aku kasih tahu itu. Ayo, come to my library. Mau baca buku soal patung. Orang kayak dia. Nggak salah. Kamu serius mau melamar kerja di sini? Iya, saya serius. Memangnya kenapa? Nggak terima pegawai baru lagi ya di sini ya?
namanya apa lucu? Yang lucu itu kamu. You are so funny. Begini, saya sama Luna itu relawan. Relawan. Jadi kita buka taman buku ini untuk warga-warga di sekitar sini, terutama anak-anak, untuk membaca dengan harga yang sangat murah. Dan kadang kita juga suka kasih baca buku gratis. Jadi kalau kamu mau melamar jadi pegawai, salah besar. Karena kita nggak butuh pegawai baru. Yang kita butuhkan itu relawan yang ganteng seperti kamu. Ya udah, kalau begitu saya mau ngelamar jadi relawan di sini. Saya diterima ya. Memangnya pemiliknya siapa? Bu, saya mau ngelamar jadi relawan di sini, Bu. Terima ya, Bu ya. Waduh, kalau saya sih boleh-boleh saja. Saya pasti terima. Tapi masalahnya bukan saya pemiliknya. Kalau gitu, pemiliknya siapa? Mbak Luna. 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 Coba aja kamu bayangin, hari gini ada cewek yang mau mengajukan permintaan sama cowok yang mau macarin dia. Wajar kali. Iya wajar, kalau permintaannya wajar. Maksud lo? Permintaannya juga nggak wajar. Kamu bayangin bro, cowok yang mesti deketin dia harus bawain mawar hitam lah. Harus bisa ngambil rembulan sama ngajak dia ke awan gitu. Gila bener tuh cewek. Aku yakin bro, cewek ini pasti sakit jiwa. Terlalu mikir dirinya sendiri. Dia pikir anak raja apa? Hah? Cabut yuk. Ayo, boleh. Itu kan 3 permintaan aku yang ada di dalam diary. Jadi orang itu yang nemuin diary aku. Pokoknya aku harus ambil diary itu dari dia. Harus. Aduh. Bro, kita pisah dulu ya. Oke, bagaimana besok? Sip. Kok ada cewek yang ngikutin aku ya? Mau apa dia? Ya ampun. Kemana nih? Kok orangnya nggak ada? Aduh, bego banget sih gue. Ya ampun. Kemana sih kamu? Kok nggak ada sih? Aduh, please dong kamu jangan pergi dulu. Aku masih butuh banget sama kamu.
Kamu yang bikin aku kaget. Seumur umur baru sekarang aku diikutin sama cewek seperti kamu. Ngapain sih ikutin aku? Oh, kamu naksir sama aku ya? Atau minta tanda tangan gitu? Jangan GR kamu. Gak ada tau gak dalam pikiran aku naksir sama cowok kayak kamu. Kamu tuh udah ngambil diary aku. Mana diary aku sekarang? Diary apaan? Alah udah deh, kamu gak usah pura-pura inosen. Aku tahu kamu yang ngambil diary aku. Sekarang mana diary aku? Balikin nggak? Balikin. Kamu ini sehat pikiran gak sih? Aku gak ngerti maksud kamu. Ketemu aja baru sekarang, kok bisa-bisanya kamu nuduh aku yang ambil diary kamu? Dasar kamu laki-laki gak bertanggung jawab. Kamu tuh udah baca semua isi diary aku. Semua pikiran dan perasaan aku. Sekarang kamu gak puas apa? Kamu tuh udah nelanjangin aku. Balikin gak diary aku? Balikin, mana balikin? Udah, cukup. Kamu mau nuduh aku seenaknya? Aku nggak tahu diri kamu. Bohong, balikin gak? Udah. Balikin. Dewi, Oh, ternyata kamu di sini. Pantas saja nggak pernah nongol di tempat biasa. Sama cewek ini pula. ini semua gara-gara kamu. Gara-gara tuduhan kamu, aku kehilangan pacar. Mikir dong. Aku tahu kok kamu yang ngambil diary aku. Aku dengar sendiri. Kamu ngomongin semua yang ada di isi diary aku. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Aduh, aku kan jadinya jatuh nih. Kamu sih narik-narik aku. Nggak apa-apa, Mbak Rara. Kamu jangan narik-narik aku dong. Maaf, tapi sebenarnya kayaknya Rara deh yang narik-narik saya tadi. Oh gitu ya? Tolongin. Kalau emang aku yang narik ya, sorry deh. Abis gimana, kamu tuh kayak magnet tahu. Kalau deket kamu tuh pasti ketarik. Oh, tuh kan ketarik. Aduh kan. Mana ya, kok belum datang juga sih? Kamu tuh nungguin siapa sih? Enggak, saya nggak nunggu siapa-siapa. Ra, sepertinya aku harus pergi loh. Permisi. Aku yakin banget deh. Pasti dia yang udah nemuin diary aku. Tapi gimana caranya aku dapetin diary aku lagi? Nyebelin. Kenapa ya? Aku merasa punya keterikatan dengan Luna melalui diary ini. Dan entah kenapa, aku ingin sekali memenuhi semua ketiga permintaannya. Kamu tahu enggak sih kenapa tadi cowok itu datang ke rental terus mau ketemu sama kamu? Katanya sih mau baca buku soal patung. Emang siapa sih dia? Pemat patung apa pecinta patung? Ya itu yang aku juga nggak tahu. Tapi dia tuh tadi tiba-tiba ngelamar aku tahu. Hah? Kenapa kamu, Ra? Maksudnya bukan ngelamar untuk jadi pacar atau jadi istri gitu, tapi dia bilang katanya dia mau kerja di rental kita jadi relawan. Serius kamu? Iya, tapi nggak apa-apa lah, kan jadi ada penyegaran gitu. Kalau aku disuruh jaga rental 1 hari 1 malam sama Bima, aku nggak akan nolak. Nggak akan nolak sama sekali. Dia tuh ganteng.
Bima. Iya, nama cowok itu yang ganteng itu Bima. Tapi dia tadi kerja cuma setengah hari aja, katanya dia kerja lagi di tempat lain setengah hari. Kerja apa? Itu dia yang aku belum tahu. Makanya aku penasaran tau. Kamu kesetrum juga ya sama dia ya? Zruk. Kesetrum. Enggak. Aku tuh ngerasa aneh aja deh. Masa orang kayak dia tuh mau jadi relawan? Pasti ini ada apa-apanya, Ra. Aku yakin banget, Ra. Pasti ada apa-apanya. Lagian kita nggak salah ya terima dia. Kan udah kebanyakan orang. Kerjanya juga cuma setengah hari. Nanggung tau nggak? Ya enggak apalah. Siapa tahu bermanfaat untuk rental kita. Manfaat apaan? Ya kalau sampai dia itu kerja di rental kita, pasti orang-orang tuh akan banyak datang. Karena dia kan ganteng sekali, he's so cute. Dan cewek-cewek pasti datang untuk melihat dia. Aku aja kan keblinger ngeliat dia. Tapi janganlah ya, jangan terlalu banyak cewek-cewek yang datang, ntar aku jadi banyak saingan lagi. Cowok mulu. Tapi dia lucu ya. Solidana sudah datang. Ayo masuk. Iya, makasih Bu. Hai. Hai. Mbak, ini relawan baru di sini. Dia juga mau bantu beres-beres. Beli. Di rumah Mbak Luna, saya mau beres-beres juga. Saya tinggal ya. Beli bantu-bantu Mbak Luna. Oh ya, siap. Iya. Kamu benar mau jadi relawan di sini? Oh iya, aku serius. Kenapa? Nggak percaya? Oh, bukan nggak percaya, cuma mau tahu aja alasannya apa. Alasannya, karena aku ingin ikut mencerdaskan anak-anak. Iya, entah kenapa aku udah perasaan khusus sama anak-anak. Nggak boleh ya? Oh, boleh banget. Tapi yang paling penting di sini jangan sampai ganggu pekerjaan utama kamu ya. Soalnya kata Rara, kamu juga kerja ya? Di mana? Oh, aku kerja di gift shop. Oke. Sini aku bantuin. Aduh, Kamu nggak apa-apa? nggak tahu ini kenapa. Deg-degan terus sakit perut. Hah? Enggak, sakit perut terus deg-degan. Aduh. Tadi pagi lupa sarapan ya? Iya, aku lupa sarapan tadi pagi. Tadi buru-buru. Gimana kalau kita makan siang bareng? Nggak keberatan kan? Boleh. Tapi saya beresin ini dulu ya. Yaudah kalau gitu aku juga bantu beresin. Jadi, taman bacaan yang kamu bikin itu penyewaan buku yang non-profit ya? Oh ya, makasih. Kalau misalnya non-profit, kenapa bukunya disewa-sewain? Ya bisa juga sih. Tapi kamu tahu nggak, anak zaman sekarang tuh ya suka ngabisin uang mereka buat ngegame di warnet. Jadi nggak ada salahnya kan kalau aku sewain buku-buku itu. Lagian buat ngelatih mereka juga lah gimana caranya mereka gunain uang mereka untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Lagian juga harga sewa bukunya murah banget kok. Dan satu hal lagi, kamu tahu nggak? Minat baca anak-anak dekat rentas ini tuh cukup baik. Dan semangat belajar mereka juga cukup tinggi. Makanya buat anak-anak yang berprestasi, aku kasih hadiah buku. Gak nyangka. Ternyata di balik sikap sederhana Luna,
dia punya pribadi yang menyenangkan. Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku serem ya kayak hantu. Jadi malu. Enggak kok. Enggak kayak hantu. Cuman nggak biasa aja makan bareng relawan kayak kamu. Kamu lucu ya, terus pemalu lagi. Aku udah 2 kali loh lihat muka kamu merah kayak gitu. Nyantai aja kali. Iya. Santai kok. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Kayaknya aku mulai simpati nih sama Luna. Aku harus cari perhatiannya. Tapi gimana caranya ya? Kalau orang baik, niat baik, pasti selalu ada jalan keluarnya. Mawar hitam. Ternyata kamu di sini. Aku akan bawa kamu ke Luna. Bukannya aku mau ikut campur urusan kamu, Bim. Tapi sebagai teman, nggak ada salahnya kan aku ingetin kamu. Iya, lu tuh emang teman paling baik kok. Perhatian sama gua. Aku serius nih, Bim. Semua orang bilang belakangan ini kamu sering hilang dari kerjaan. Jangan mentang-mentang bos lagi keluar kota, kamu jadi mau seenak-enaknya. Aku cuma takut, Bim. Ntar kalau kamu ke Gap, kamu dipecat sama bos. Kalau dipecat, cari kerjaan yang lain aja lah. Gampang. Ini nih, omongan kayak gini yang bikin aku makin yakin kalau kamu itu aneh. Kamu kenapa, Bim? Kamu lagi ada masalah? Ngomong sama aku. Nggak lagi ada masalah kok. Semua baik-baik aja. Ini hanya masalah perasaan aja. Perasaan? Kamu lagi jatuh cinta maksudnya? Sama siapa? Ada deh, tahu aja. Ya bagus lah kalau gitu. Tapi Bim, hati-hati ya. Jangan sama cewek yang aneh. Ya, tenang aja. Aneh mungkin buat kamu. Buat aku enggak. Kenapa ya sekarang banyak cewek aneh? Apa gara-gara mereka stres? Kayak cewek yang ngejar-ngejar aku tadi siang. Tunggu. Kamu dikejar-kejar sama cewek? Gak salah. Tunggu. Biasanya kan kamu yang ngejar-ngejar cewek, Yan. Biasa juga kayak gitu, Bim. Tapi kali ini beda. Aku memang benar-benar dikejar sama cewek tadi siang. Terus dia nuduh aku ngambil dari dia. Gitu. Kamu dituduh mengambil diary-nya. Iya, aku ribut sama cewek itu. Terus aku sampai dipukulin. Tahu-tahu Dewi muncul. Dewi ngira aku selingkuh sama cewek itu. Ini nih, aku sampai digampar sama Dewi. Terus aku bubaran, bro. Aku bingung ya. Kenapa si Dewi ikut-ikutan aneh kayak gitu? Jangan-jangan cewek aneh yang dimaksud Wayan adalah Luna. Permisi. Permisi. Pagi, Mbak. Pagi. Apa benar ini rumahnya Mbak Luna? Iya, saya sendiri. Siapa ya, Mas? Oh, ini saya suruh antar paket ini, Mbak. Paket siapa ya, Mas? Aduh, nggak tahu, Mbak.
Saya cuma disuruh ke sini aja. Terima kasih, Mbak. Misi. Main banget gue dapet kiriman. Apaan sih? Hah? Mawar hitam? Terimalah mawar hitam legam ini. Dia tidak akan pernah layu, seperti cintaku kepadamu. Semoga aku bisa memenuhi permintaan kamu yang kedua, Luna. Doakan aku ya. Aduh, romantis banget. Siapa ya? What? The Black Rose? Iya, Ra. Aduh, kamu tahu nggak? Mawar hitam itu kan salah satu permintaan aku yang aku tulis di dalam diary. Ya, walaupun cuma sekedar lukisan, tapi seenggak-enggaknya mawar hitam, Ra. Oh my God. Ternyata diam-diam pangeran cinta kamu itu udah datang, Nak. Kalau permintaan yang pertama itu udah terkabul, pasti permintaan kedua, ketiga akan terkabul juga. Oh, that is so sweet. Tapi, Ra, siapa ya pangeran cinta itu? Orangnya kan pasti misterius. Oh, my lovely Luna. Kalau bunga mawar hitam itu ada, pasti pangeran cinta kamu itu pun ada. Gak misterius. Dan siapapun dia, pasti dia itu pilihan hati kamu. Jadi, kamu hanya perlu bersabar, sayang. Astaga, Ra! Aku tahu siapa orangnya, Ra. Aku tahu siapa orangnya dan aku yakin itu pasti dia. Aku juga kenal. Bro, muka kamu kok senang gitu kayaknya? Padahal baru kemarin aku dengar kamu dimarah sama bos gara-gara telat dateng. Belum dikasih surat peringatan. Santai aja. Iya, santai sih santai. Tapi nggak seperti biasanya kamu kayak gitu. Ah, aku tahu. Kamu pasti habis nembak cewek ya? Terus cewek yang kamu tembak nerima kamu gitu? Sok tahu kamu. Selamat ya. Kalau memang itu benar. Emang enak jadi punya ketua selamanya. Bing, ntar aku nggak makan siang bareng kamu ya. Aku mau ke kampusnya Dewi. Ngapain kampus Dewi? Kamu kan tahu, gara-gara cewek psikopat kemarin, Dewi jadi ngamuk-ngamuk sama aku. Aku harus ngebujukin dia, Bim. Sampai hari ini, Dewi nggak mau ketemu sama aku. Kalau sampai Dewi minta putus sama aku, bisa bahaya itu. Wah, bahaya. Bahaya itu. Gue doain lu berhasil, men. Oke? Ya, makasih, Bu ya. Yuk, kesana dulu ya. Sip. Gantian. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Aku yakin banget kalau dia adalah cowok yang udah ngasih hadiah ke aku. Karena cuma dia yang udah baca isi diary aku. Sekarang dia di mana lagi? Kamu?
aku ada di tempat itu? Sebetulnya sih nggak tahu. Cuman lagi kebetulan mau balik ke tempat kerja aja. Jadi tempat kerja kamu tuh deket situ. Iya, deket malah tuh di situ, di Jalan Sunset. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya kamu ngapain di situ? Lagi nungguin apa? Oh, aku tahu deh. Pasti lagi menunggu sesuatu yang penting dan sangat berarti. Gimana ya? Tapi kamu janji ya jangan ngetawain aku. Oh iya, janji nggak akan ketawa. Sebenarnya aku tuh lagi nungguin cowok yang ngirim lukisan mawar hitam ke aku. Dan kamu tahu nggak, yang buat aku tuh tersanjung. Kalau bunga mawar hitam itu merupakan satu dari 3 permintaan yang aku harapin dari cowok yang bakal jadi kekasih aku. Dan kamu tahu nggak, di surat itu dia tulis kalau dia itu bakalan jadi calon kekasih aku. Bayang nggak sih gimana surprise-nya aku? Mah, kamu kenapa sih kok jadi tegang gitu? Enggak kenapa-napa. Aku cuman merasakan excited yang sama seperti kamu. Maksud aku, ada ya cowok seromantis itu. Seperti pangeran dari negeri dongeng mana gitu. Iya. Emang kesannya sih lucu banget. Tapi ya mungkin Tuhan sudah memberikan takdir hidup aku seperti itu. Aku jadi nggak sabar nih, pengen tahu perwujudan gimana permintaan aku selanjutnya. Luna, boleh aku tanya sesuatu? Kamu tahu sosok atau wujud pangeran itu? Bima, aku udah tahu. Iya, aku udah tahu. Udah? Oh ya? Siapa? Dia itu orang yang udah nyimpen di hari aku, Bima. Ya, walaupun kesan pertamanya dia seolah melecehkan dan pura-pura nggak tahu soal diary aku. Tapi ya whatever lah. Yang penting aku udah tahu siapa orangnya. Dia itu calon kekasih aku, Bima. Iya. Aku seneng banget. Aku juga terus seneng kok ngedengarnya. Aku happy banget. Yang kedua, aku ingin lelaki itu mengantarkanku merengkuh rembulan. Bagaimana caranya aku mengantar Luna merengkuh rembulan ya? Jadi, sejujurnya aku lagi bahagia banget. Karena jalan terang menuju kehidupanku itu sudah semakin terang. Dan tanda-tanda datangnya pangeran cintaku juga sudah semakin nyata. Dan kalau aku bisa merengkuh rembulan itu terkabul, berarti dia itu memang benar takdirku.
Papa ngabulin permintaan aku yang kedua. Enggak. Aku tuh nggak yakin. Soalnya aku tuh tahu. Kan susah ngambil bulan di langit. Emangnya gampang. Tapi aku tetap sama pendirian aku. Kalau sampai dia nggak bisa memenuhi permintaan aku itu, berarti dia tuh pangeran cinta yang palsu. Di hari, kok aku jadi dagdikduk begini ya? Gimana caranya ya agar Luna bisa megang bulan? Cuman laki-laki gila yang punya ide bisa mengajak Luna pergi ke bulan terus memegang bulan begitu aja. Tapi kalau tidak bisa memenuhi permintaan Luna, itu hanya akan menjadi laki-laki yang putus asa. Oh, enggak. Aku nggak bisa menjadi keduanya. Aku harus bisa menjadi pangeran untuk Luna. Apapun caranya, aku harus bisa memenuhi permintaan untuk Luna. Kalau harus jadi gila ya udah, nggak apa-apa deh. Ternyata begitu caranya. Untuk bisa memenuhi permintaan Luna, kita harus punya hati yang jernih dan pikiran yang bersih. Seperti air dalam kolam. Ya. Bulan, aku akan bawa kamu ke Luna. Sorry ya Diary, aku lagi mandek banget nih. Kok tiba-tiba aku ragu sama perasaan aku sendiri ya? Siapa sih malam-malam ada yang SMS? Nomornya nggak dikenal lagi. Aku ingin memenuhi permintaan kamu yang kedua. Temui aku di kolam dekat taman kota malam ini juga. Yang mencintaimu. What? Hah? Ini nggak salah nih. Apa bener dia pangeran cintaku? Ya ampun. Aduh, bener gak ya? Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Di mana sih orangnya? Di mana ya pangeran cinta aku? Kenapa sih kamu harus buat aku penasaran kayak gini? Aku tahu kamu sudah ada di taman kota. Sekarang kamu dekati kolam di dekat kamu.
Kamu pasti melihat ada rembulan di kolam itu. Silakan kamu rengkuh rembulan itu. Dapatkan kebahagiaan kamu seperti permintaan kamu dari yang mencintaimu. Kamu di mana? Aku mohon banget. Kamu tunjukin ya jati diri kamu siapa. Aku mau bilang sama kamu kalau aku bahagia banget malam ini. Jadi aku mohon tungguin aku ya di sini. Maafkan aku, Luna. Aku belum bisa menunjukkan jati diri aku kepada kamu. Nanti pada saatnya. Serius? Permintaan kamu udah dikabulin? Bisa megang bulan? Iya, Ra. Aku udah megang bulan. Ya, meskipun cuma di pantulan air aja. Di air? Kamu nggak ke bulan? Ih, Rara. Apa bedanya megang bulan di langit sama di air? Kan sama-sama megang bulan. Yang penting, laki-laki yang nonton aku lewat SMS itu bisa ngertiin perasaan aku. Terus bisa bikin aku bahagia, Ra. Senang juga aku. Selamat pagi. Bima? Handsome. Ketumben sih datangnya pagi-pagi. Oh iya, sengaja. Soalnya banyak kerjaan. Nanti kalau nggak dikerjain, ada yang marah lagi. Oh iya, Ra. Aku absen ya. Soalnya aku mau jalan. Jalan kemana? Aku mau ketemu sama cowok itu di tempat kemarin. Aku mau bilang semua tentang perasaan aku, Ra. Dan aku mau terima kasih sama dia. Soalnya dia udah mahamin aku. Ya, tapi kalau nggak ketemu lagi gimana? Ya carilah sampai ketemu. Dia itu udah berjasa buat aku, Ra. Karena dia udah ngasih tahu aku gimana caranya megang bulan. Yaudah ya, aku pergi dulu. Tapi kamu serius mau pergi juga? Ya serius lah. Iya. Ya udah, aku jalan dulu ya. Iya. Bye, Oke. Bye. Ih, Bima, kamu apa-apaan sih? Ngapain ngalangin aku jalan? Maaf kalau aku ngalangi jalan kamu, Luna. Tapi aku minta tolong kamu berpikir lagi. Berpikir soal apa? Maaf kalau aku ikut campur urusan kamu, Luna. Tapi aku rasa sebaiknya kamu jangan pergi menemui laki-laki itu. Emangnya kenapa? Kenapa? Karena nggak pantas. Karena masa perempuan mendatangi laki-laki? Seharusnya laki-laki itu yang mendatangi kamu, Luna. Pantas atau nggak pantas, itu bukan urusan kamu.
Iya, aku tahu ini memang bukan urusan aku. Tapi aku bilang ini semua demi kebaikan kamu, Luna. Aku nggak butuh saran kamu. Aku ini udah gede, udah tahu mana yang harus aku lakuin. Enggak. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Karena kalau kamu tahu, kamu tidak akan pergi menemui laki-laki itu apapun alasannya. Karena perempuan itu mahal. Sangat mahal. Bahkan tidak terhitung nilainya. Jadi sekalipun kalau kamu menganggap laki-laki misterius itu yang memenuhi dua permintaan kamu, belum tentu dia laki-laki yang kamu maksud. Jadi aku mohon, Luna, tolong kamu pikir lagi. Dan aku rasa sebaiknya kamu jangan pergi menemui laki-laki itu. Halo? Iya? Iya, soal pesanan patung. Iya, sudah. Baik, saya ke toko sekarang. Baik. Maaf kalau aku menyinggung kamu, Luna. Aku hanya gak mau sampai ada orang yang melukai perasaan kamu. Aku permisi. Ada urusan mendadak. Rara. Luna. That was so sweet. Aku nggak nyangka kalau Bima ternyata sewise itu. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Oh, mana sih orangnya? Nggak ada ya. Oh iya ya, tempat kerjanya Bima kan deket-deket sini. Kayaknya nggak ada salahnya deh kalau aku mampir. Terus minta temenin dia nunggu di sini. Yap, ide bagus. Luna? Hai, Kamu ngapain di sini? aku di sini emang sengaja mau ketemu. Ya ampun, kamu? Ya ampun, kamu. Luna? Kamu kenal sama Wayan? Bim, ini dia nih orangnya. Dia orang yang udah memenuhi dua permintaan aku. Ngapain kamu kesini? Mau cari keributan lagi? Enggak kok, aku nggak mau ribut. Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Terima kasih? Maksudnya apaan sih? Kenapa mesti terima kasih sama aku? Emangnya aku ngapain? Kamu nih pura-pura nggak tahu. Aku tahu kok kamu yang udah ngirimin dua permintaan aku kan? Gila. Sebelumnya mau kamu apa sih? Kamu mau bikin pacarku cemburu, terus bubaran gitu? Dengar ya. Aku nggak pernah kenal sama kamu. Dan aku juga nggak pernah ngasih kamu apa-apa. Kamu salah orang. Udah, ngapain kamu diam aja di sini? Kamu pergi sana, pergi. Luna? 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 Wayan, lu tuh keterlaluan lah tuh. Luna! Kok Bima marah-marah sama aku ya? Kok aku nggak ngerti jadinya?
ngapain kesini? Kamu mau bikin aku malu? Bikin malu? Untuk apa aku bikin kamu malu? Apa untungnya bagi aku sih? Kamu udah sedih. Aku nggak mau bikin kamu sedih lagi. Ini semua salah aku. Aku tuh terlalu banyak berharap. Aku pikir cowok itu... Siapa namanya? Wayan. Iya, Wayan. Pertama kali aku ketemu dia dan dengar dia bicara soal 3 permohonan cinta agar sang cewek bisa menerima cinta sang cowok. Semua yang dibicarain itu sama persis seperti yang aku tulis di dalam diary. Aku pikir dia itu pangeran cinta aku. Tapi kenyataannya bukan. Harusnya tuh dari awal aku sadar kalau dia tuh nggak peduli dan nggak tahu apa-apa soal diary aku dan semua permintaan aku. Dia tuh cuma dengar dari seseorang yang pertama kali nemuin diary aku. Itu siapa? Aku terlalu maksa. Sekarang aku malu sendiri. Jangan ditarik. Aku cuma ingin membantu menenangkan hati kamu. Kamu gak usah malu. Setiap manusia pasti akan mengalami kejadian yang memalukan, bahkan sial dalam hidupnya. Itulah hidup. Kita seringkali berusaha menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kenyataannya, saat kita menghadapi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti kamu sekarang. Kamu seharusnya bangga. Jangan malu. Kamu harus bangga pada diri kamu sendiri loh. Bangga? Apa yang mesti aku banggain? Kamu harus bangga pada diri kamu, beneran loh. Karena apa yang kamu lakukan semua ini demi mencari cinta sejati kamu kan? Mungkin imajinasi aku terlalu tinggi. Zaman sekarang juga. Mana ada cowok yang mau ngelakuin hal kayak gitu. Ada, Luna. Aku mau melakukan semua hal itu. Demi kamu. Karena kamu adalah gadis yang sangat istimewa. Kamu tahu nggak? Pertama kali aku kenal kamu, aku berharap banget kalau pangeran itu adalah kamu. Udah, kamu jangan bengong gitu. Aku cuma bercanda, tau. Ya udah, aku balik duluan ya. Kasihan Rara nungguin aku sendirian. Kamu nggak usah temenin aku, kan kamu masih balik kerja lagi. Iya. Udah, aku duluan ya. Seandainya kamu tahu, Luna, akulah yang berharap ingin menjadi pangeran kamu. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku.
Kamu itu ya, Neh. Keterlaluan kamu. Kalau nggak suka ya, silakan. Boleh. Tapi apa iya kamu harus bersikap seperti itu? Hah? Kamu harus maki-maki dia seperti itu? Nggak perlu kan? Kamu bisa ngomong baik-baik sama dia. Sorry, Bim. Aku emosi tadi. Tapi siapa yang nggak marah? Tahu-tahu aja dia ngomong soal buku diari lah, megang bulan lah, apalah. Sementara aku nggak tahu apa-apa. Tetap aja dia maksa. Kesel aku jadinya. Bingung aku sama cewek itu. Aku nggak mau dong ribut lagi sama si Dewi. Kelihatannya kamu care banget sama cewek itu. Apa dia yang bikin kamu sering ngilang dari kantor belakangan ini? Enggak juga tuh. Alah, kamu nggak usah bohong sama aku. Kamu jatuh cinta kan sama cewek aneh itu? Itu ngomong apa sih? Ngawur ngomongnya. Terserah deh, mandi dulu. Buku diari. Apa ini maksudnya cewek aneh itu? Aku kan udah pernah bilang, jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh pasti ujung-ujungnya nggak bagus. Ya memang udah waktunya kali. Aku harus ngelupain pangeran impian aku itu. Tapi tuh aku masih ragu dan penasaran banget, Ra. Siapa yang udah menuhin 2 permintaan aku itu? Kalau emang bukan Wayan, pasti ada seseorang yang udah nemuin buku diari aku. Tapi siapa? Hah, aku tahu. Jangan-jangan itu. Permisi. Bima, my darling. Kamu bawa apa, Bim? Oh, ini aku bawa buku buat dikasih sama anak-anak. Ibu juga mau kalau dikasih. Buka, Dek. Ayo, ditaruh. Ganteng banget. Itu siapa? Ganteng. Wayan. Wayan, kamu ngapain sini? Aku tahu kok, Bim. Apa yang kamu kerjain di sini? Maksud kamu apa? Itu kan buku diari aku. Ternyata bener kan? Buku diari aku sama ini sama kamu. Kenapa kemarin-kemarin kamu gak ngaku? Iya, Lun. Aku sengaja datang ke sini karena mau ketemu sama kamu dan ngejelasin tentang buku diari ini. Buku diari? Wayan, lu tuh apaan sih? Luna, aku sama sekali nggak tahu buku ini. Tapi kemarin sore, aku nemuin buku ini di tas temen aku. Bim, sorry ya. Aku udah lancang sama kamu ngambil buku ini dari tas kamu. Aku minta maaf ya soal kemarin. Kamu tega ya ngelakuin ini sama aku, Bim? Tunggu aku jelasin, Luna.
Bim. Apa lagi kamu, Yan? Mungkin cek aku. Ngomongin soal diary. Belum cukup apa? Bukan gitu, Bim. Aku minta maaf. Aku cuma nggak pengen terus-terusan terjadi salah paham sama Luna. Karena dia masih ngira aku yang mengabulkan semua permintaannya. Aku tahu kok, Bim. Kamu jatuh cinta kan sama dia? Bim, kenapa kamu nggak terus terang aja? Aku tahu kok dan percaya kalau si Luna itu cewek yang baik. Coba aku nggak ada Dewi, pasti aku jatuh cinta sama dia. Keluar lagi kan kadalnya kan? Bim, mesti sampai sekarang aku ngira si Luna itu cewek yang aneh. Tapi idenya boleh juga. Karena nggak seberang cowok bisa jadi pacarnya. Mungkin udah tadi Tuhan ya, kamu berjodoh sama dia. Terus berjuang ya bro ya. Maju terus pantang mundur. Ya. Wayan. Terima kasih. Karena kamu mau menjadi teman yang baik. Dan mau mengajarkan kalau jadi cowok itu harus sejati. Maaf kalau aku marah sama kamu ya. Nggak apa-apa bro. Sukses ya bro. Ya. Tunjukkan padaku jika kau mencintaiku. Ngapain kamu kesini? Luna, aku meminta maaf atas yang semua terjadi. Seharusnya aku bicara pada kamu jujur dari awal. Iya, memang aku yang menemukan diary itu di taksi. Aku yang memberikan mawar hitam ke kamu. Dan aku juga yang meng-SMS kamu malam-malam, menyuruh kamu ke taman kota agar kamu bisa melihat rembulan dan menyentuhnya. Kenapa kamu baru ngomong sekarang sama aku? Kenapa nggak dari awal? Maafin aku. Aku cuma takut kalau kamu marah dan akhirnya kamu nggak mau bicara sama aku. Justru dengan kelakuan kamu itu, semuanya jadi berantakan. Kamu tahu nggak akibatnya? Aku jadi dilecehkan dan dicaci maki sama orang. Aku jadi salah paham sama orang. Dan kamu orang yang tahu duduk masalahnya, justru malah diam dan membiarkan aku dilecehkan sama Waya, teman kamu sendiri. Aku tahu. Aku salah. Aku minta maaf, Luna. Sekarang kamu pergi. Pergi! Aku benci tau gak sama kamu. Luna, tolong dengerin aku. Luna. Pergi!
begitu sulit melepasmu pergi. Ku tak tahu mengapa aku begitu sakit melepas dirinya. Mungkinkah aku terlalu memaksa? Jika ku ingin ada keduanya, yang aku tahu aku mencintai. Siapa sih? Nggak tahu apa orang lagi tidur. Bima, ngapain sih kamu kesini? Ini baru jam 5 pagi tau. Aku lagi tidur, ganggu aja. Ra, aku minta tolong. Antarkan aku ke tempat Luna, sekarang juga. Ih, kamu tuh udah gila ya? Aku tahu kamu lagi sedih karena dia, tapi enggak begitu juga. Kamu jadi orang gila loh. Aku juga kan nggak mungkin keluar pakai baju tidur begini. Dah. Ayo, Ra. Aku butuh banget. Dah, aku mau ganti baju dulu. Hey. Luna! Ih, berisik banget kamu, Ra. Ngapain lagi kamu sini? Kamu? Luna. Ayo ikut aku. Ikut kemana? Aku mau memenuhi perintah terakhir kamu. Maksudnya apa lagi? Permintaan apa? Permintaan dalam dari kamu. Aku nggak ikutan, aku nggak ikutan. Aku di sini aja ya. Aku mau lanjutin tidur lagi soalnya. Dadah, senang-senang ya. Ya ampun, Bim. Ini bagus banget. Coba kamu lihat deh di bawah. Ya ampun. Tapi kamu ngapain ya bawa aku ke sini? Aku udah bilang, aku akan memenuhi permintaan ketiga kamu. Coba sekarang kamu lihat di bawah. Awan. Bim, maksud kamu aku sekarang berdiri di atas awan? Cuma ini yang bisa aku lakukan. Sebelumnya kita sama sekali tidak saling mengenal. Tapi lewat diary inilah aku bisa mengenal kamu. Bahkan bukan cuma sekedar mengenal, tapi lebih dari itu. Aku nggak pernah mau minta apa-apa dari kamu. Aku melakukan semua ini, berusaha memenuhi semua permintaan kamu karena aku merasa kalau kamu adalah gadis yang istimewa. Ya, orang lain boleh saja menganggap kamu aneh, tapi bagi aku enggak. Kamu gadis yang spesial. Dan aku bahagia kalau aku bisa bersama kamu. Bima. Luna, bolehkah aku menjadi pangeran kamu? Yang menemani kamu, menyayangi kamu, sampai akhir hayat hidup kita. Sampai ajal memisahkan kita. Makasih ya Bima. Aku bahagia banget. Akhirnya kamu yang jadi pangeran buat aku. Bunga pun bernyanyi, bunga pun
Terima